Bu Dokter. Maaf, saya ulang lagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dokter PI Dian Bagawati MSI, Bapak Atang SSI MSI, dan rekan-rekan mahasiswa D3 Biologi Unsur. Mungkin pertama kali saya di sini bergabung dalam praktisi mengajar. Terima kasih atas kesempatannya untuk bergabung dalam berbagi ilmu, berbagi pengalaman saya di dunia perikanan. Mungkin kita hari ini akan membicarakan teknis-teknis apa saja yang akan kita lakukan selama 12 jam 2 bulan ke depan. Jadi nanti untuk rekan-rekan mahasiswa kita berbagi itulah maksudnya berbagi masalah pelaksanaan dalam belajar mengajar. Mungkin dari Bu Dian atau Pak Atang, saya mohon masukannya kalau ada beberapa mungkin di jalan butuh masukan yang lebih baik. Mungkin dari saya sebelum mulai acaranya, mungkin dari Bu Dian selaku koordinator mata kuliah maupun dari Pak Atang mau mengucapkan prakata dulu, monggo saya persilakan dulu, Pak. Ideanya belum gabung lagi ya. Oke, terima kasih Pak Rojak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rojak yang telah sedia untuk membagi atau sharing ilmunya. Kemudian juga terima kasih kepada adik-adik mahasiswa ya, rekan-rekan mahasiswa yang telah gabung hari ini mulai perkuliahan praktisi ya, untuk mata kuliah pembesaran ikan air tawar. Nanti praktisi ini akan mengajar selama 6 kali tatap muka setelah UTS dan total nanti 12 jam ya. Jadi 12 jam itu nanti dibagi dua. Pertama itu pemaparan atau sesi drama atau menyampaikan materi dan diskusi. Kemudian sesi berikutnya karena untuk praktisi mengajar ini waktunya 2 jam, sedangkan kita di plotting itu untuk 1 kali tatap muka adalah 50 menit. Jadi masih ada waktu sekitar 70 menit ya untuk menggenapkan 2 jam per tatap muka. Nanti untuk 70 menit nanti kita agendakan untuk praktikum lapangan ya, nanti praktikum, jadi nanti luring, nanti akan dipandu langsung oleh praktisi dalam hal ini oleh Pak Abdul Rojak. Nanti semua kegiatan nanti kami serahkan sepenuhnya ke praktisi. Seperti itu. Jadi itu kami harapkan nanti kegiatan ini bisa menambah wawasan, menambah skill ya. Tentunya memang tujuan utama dari praktisi mengajar yaitu untuk meningkatkan kualitas perkuliahan, meningkatkan skill mahasiswa dan nantinya sesuai dengan CPM dari masing-masing mata kuliah. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Waktu saya kembalikan, monggo Pak Rojak sepenuhnya selama 50 menit saya serahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Atang atas waktunya. Sekali lagi mungkin saya mau memperjelas lagi Pak Atang untuk masalah pembelajarannya. Ini kan yang Zoom ini 50 menit. Jadi yang hari ini tetap 2 jam atau 50 menit? Oke. Untuk hari ini tetap kita menggunakan waktuan 50 menit. Nanti yang 70 menit nanti kita coba nanti diskusikan lagi. Nanti kan itu juga perlu diskusi dengan mahasiswa kira-kira waktunya kapan untuk menggunakan 70 menit lagi menambahkan biar genap 2 jam. Itu Pak. Nanti mungkin di luar 50 menit ini nanti kita diskusi untuk menggenapkan. Jadi, mau seperti apa nanti mungkin Pak Rojak bisa menyampaikan. Kalau misalnya langsung untuk nanti melaksanakan praktikum lapangan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Atang. Mungkin saya langsung screen Mas. Oke, silakan.
Mas Atang, saya kok nggak bisa share di sini ya, Mas? Halo, Mas Atang? Oke, harusnya Saya sih nggak bisa, bisa, bisa kan? saya nggak bisa Nggak keluar. bisa. Iya. Sebentar. Harusnya sih bisa, Mas. Ini Pak Rojak ini sudah settingannya sudah disetting semuanya. Coba dicoba lagi, Pak. Saya sebagai co-host nggak, Mas ini Ya, posisinya? sebagai co-host. Iya, iya. Tapi kok Bisa, bisa bisa. nggak bisa Iya. keluar ya? Share screen. Coba sekarang, Pak. Silakan, Pak. Untuk rekan-rekan mahasiswa udah muncul untuk PowerPoint-nya? Belum, Pak. PowerPoint belum. Belum. Iya, Pak. Oh, sebentar.
Halo Pak Atang, maaf Pak Atang. Pak Atang, Iya, gimana Pak Roja? ini tetap bisa nggak masuk? Saya ini kan pakai laptop, saya coba untuk pakai yang HP, bisa dibikinkan khusus lagi nggak untuk 2 ini? Saya ada 2 berarti. Oh iya, iya. Iya, Iya. sebentar. Sudah login ya? Sudah masuk. Oh ya, sebentar. Udah. Iya Pak, silakan. Sudah. Dokum. Baik, untuk ini kebetulan yang di HP yang di laptop saya nggak bisa masuk. Baik, untuk dari link saya yang satunya sudah bisa masuk untuk rekan-rekan mahasiswa? Sudah Pak, ini sudah tampil KTP-nya, udah muncul. Oh, oke, terima kasih. Suaranya belum masuk Pak Rojak, maaf. Halo Pak Rojak, suaranya belum masuk, belum kedengaran. Halo Pak Rojak, suaranya belum masuk Pak. Halo Pak Rojak, suaranya belum masuk, belum kedengaran ya Pak Rojak. Halo, rekan-rekan, adik mahasiswa, apakah suaranya bisa didengar? Nggak ada Tidak, Pak. suara. Iya ya. Ini kenapa Pak, ya? Pak Rojak, mohon maaf, Pak Rojak, suaranya masih belum kedengaran. Halo Pak Rojak. Mau saya telepon, HP-nya dipakai, Oh, ya kan? Maaf mahasiswa, kedengaran oh suara ya. saya? Ya, sekarang sudah dengar sekarang. Ya. Oh, berarti tadi hilang lagi ya Mas, maaf. Iya, maaf, monggo. Jadi, saya di sini, tadi udah penjelasan masalah budidaya di Kabupaten Banyumas itu
jadi di Kabupaten Banyumas itu kita produksinya baru sekitar 10.000 ton kebutuhan di masyarakat Kabupaten Banyumas. Mungkin di Indonesia itu lebih banyak lagi dari ratusan juta. Jadi mungkin di kabupaten-kabupaten yang lain itu eh, kebutuhan perikanan itu sangat sangat banyak. Jadi karena pengandalan dari alam sendiri itu mungkin semakin tahun semakin berkurang. Jadi kita sebagai praktisi atau sebagai pengusaha, sebagai apa ya, pembudidaya, kita harus bisa meningkatkan produksi perikanan. Kemudian kita di sini dalam mata kuliah teknik pembesaran ikan air tawar, kita ke depan ada 3 jenis pembelajaran. Yang pertama materi, yang kedua tugas struktur, yang ketiga praktikum. Untuk materi mungkin kita besok secara luring ke depan. Jadi mungkin hari ini saja yang mungkin kita secara secara daring ya. Jadi karena kemarin kesepakatan dengan fakultas bahwa untuk praktisi di teknik pembesaran ikan air tawar kita secara luring untuk ke depan. Jadi materi-materi yang akan saya sampaikan itu kita secara luring. Terus untuk masalah tugas struktur, kita nanti ada beberapa permasalahan-permasalahan yang harus kita saling mengkaji bersama-sama. Dari tadi maaf saya secara ini ya pribadi belum memperkenalkan untuk rekan-rekan mahasiswa, mungkin sebagian sudah ada yang kenal, mohon maaf, langsung ke topiknya. Jadi sekali lagi saya perkenalkan, saya Abdul Razak dari UPT Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar di bawah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas. Di sini saya di UPT itu sebagai teknisi lapang, jadi saya mengkoordinasi dan merencanakan program-program yang ada di balai, bagaimana kita harus memproduksi ikan, menelaah hasil-hasil kebutuhan-kebutuhan apa yang di masyarakat dalam hal produksi benih. Karena secara garis besar UPT BPAT itu kita produksinya di benih, tapi tidak mengesampingkan kita di pembesaran. Jadi selain kita produksinya, kita juga ada monitoring dan pemberian edukasi ke kelompok-kelompok pembudidaya ikan masalah pembesaran ikan air tawar. Jadi di Banyumas itu selama ini kita masih kurang dalam hal jumlah kebutuhan konsumsi ikan yang ada. Jadi kebanyakan itu kayak gurame saja itu hampir, kalau telurnya mungkin dari Banyumas, tapi kalau yang untuk konsumsi itu lebih banyak dari Tulungagung. Jadi Banyumas itu masih tertinggal dalam masalah pembesaran ikan air tawar di gurame. Jadi pembesarannya itu lebih banyak di Tulungagung. Kemudian kami di sini saya di bawah naungan mata kuliah teknik pembesaran air tawar oleh dosen pengampu Dr. PI Dian Bagawati MSI, Dr. Nuning Stianingrum MSI, Bu Aswi Ardiasari Rofiqo SSI MSC, Dr. Anda E. Pulungsari MSI, dan Dr. Anda Eli Tuti Wirnani MSI. Itu adalah dosen pengampu di mata kuliah, tapi secara praktisi nanti ada selama 12 jam kita akan bersama, kita bertukar pikiran, bertukar pengalaman masalah pembesaran ikan air tawar yang ada selama ini. Terus ini mungkin mata kuliah yang sudah diberikan, yang rekan-rekan mahasiswa sebagian mungkin sudah diberikan ya. Jadi kita mungkin ada 8 poin yang harus kita tahu masalah pembesaran ikan air tawar. Jadi poin-poin inilah yang akan menjadi rekan-rekan mahasiswa ini sebagai dasar nanti untuk mempraktekkan, karena rekan-rekan mahasiswa itu adalah di sini lebih banyak di praktek dan lebih ke dunia
dunia lapangnya. Jadi mungkin di dunia pemerintahan itu lebih banyak di staf fungsional atau fungsional-fungsional di lapang, bukan di kantor yang di depan laptop. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa nanti kalau diterima di dunia pemerintahan dengan posisi D3-nya itu nanti lebih ke lapang. Jadi bagaimana nanti mahasiswa harus mengetahui bagaimana kita membesarkan air tawar dari persiapan wadah sampai pemanenan. Jadi mungkin ada beberapa yang sudah didapatkan dari mata kuliah yang lain, karena teknik pembesaran ikan air tawar ini lebih banyak kita adalah kolaborasi dari ilmu-ilmu yang lain. Jadi kayak persiapan wadah mungkin kemarin ada sudah di mata kuliah yang lain, masalah pengapuran, masalah pemupukan, itu salah satunya. Terus seleksi benih mungkin ada di pembenihan, bagaimana menghasilkan benih-benih yang berkualitas. Jadi inilah materi-materi mata kuliah yang akan disampaikan saya. Mungkin sebagian sudah, mungkin yang besok saya akan sampaikan dari poin ke-5, dari masalah pemberantasan hama penyakit, pengenalan hama penyakit, manajemen pakan, pemantauan pertumbuhan, dan pemanenan. Jadi mungkin yang persiapan wadah sudah dijelaskan mungkin sama Budian atau Bu Nuning, seleksi benih. Mungkin seleksi benih kan kita dalam berbudidaya itu pembesaran kita butuh yang namanya benih-benih yang berkualitas, itu yang bagaimana sudah dijelaskan mungkin di mata kuliah yang lain. Tapi intinya benih itu sangat berpengaruh dalam hal pembesaran. Sekarang ini benih-benih yang berkualitas sudah banyak, jadi hasil-hasil rekayasa yang harus berkembang cepat itu sudah banyak yang di pasaran. Tapi ada juga yang pembesarannya cepat tapi tidak sesuai dengan ramah lingkungan. Jadi ikan itu mungkin pertumbuhannya cepat, yang kita kenal adalah monosek, tapi monosek itu dia pemakaiannya dengan hormon. Dan selama ini di Kementerian Kelautan yang pemakaian hormon itu masih belum bisa belum bisa diterima di masyarakat, di pemerintahan dalam hal keamanan pangannya, gitu. Jadi ini mata kuliahnya dari untuk berikutnya nih di pemberantasan hama penyakit, mungkin kita besok belajar masalah penyakit-penyakit ikan. Jadi mahasiswa nanti diharapkan mampu pas kita praktek atau kita studi kasusnya itu kita langsung ke lapang. Jadi biar rekan-rekan mahasiswa ini bisa tahu secara lapang, bisa memegang, bisa merasakan, bisa melihat apa sih yang itu penyakit, apa yang itu hama, bagaimana itu penyakitnya, terus mengapa penyakit-penyakit itu datang, kita bisa melihat di lingkungan-lingkungan pembudidaya ikannya itu sendiri. Jadi nanti itu untuk pembahasan penyakit dan pengenalan penyakit, kita belajar masalah penyakit-penyakit yang berkembang di perikanan. Nanti kita belajar bersama, menganalisis bersama. Nanti terakhirnya teman-teman mahasiswa bisa menganalisa dan bisa memberikan opsi, memberikan penanggulangannya, apa yang harus kita lakukan dalam hal penanganan penyakit, sehingga dalam berbudidaya ikan air tawar itu hasilnya lebih optimal dan lebih bagus lagi. Itu salah satu. Karena hama dan penyakit ini adalah mungkin salah satu kunci dari dalam budidaya. Karena kalau diserang penyakit, mungkin dia akan tidak bisa berjalan sama sekali. Mungkin itu. Terus manajemen pakan kita nanti juga kita akan belajar manajemen pakan, bagaimana kita mengelola pakan, penerapan pakan. Kemarin mungkin semester kemarin kita sudah belajar pakan ikan dan pakan itu. Mungkin yang di BPAT Pandak Sidabuah kemarin kita sudah belajar ya bagaimana kita meramu pakan, praktek langsung di tempatnya. Mungkin ini kita kembangkan lagi di teknik pembesarannya. Jadi setelah kita bikin pakan itu, bagaimana untuk pembesaran ikan? Apa yang harus kita lakukan dalam
pakan itu sehingga pakan-pakan itu bisa diserap oleh ikan dan pertumbuhannya yang kita dapatkan secara optimal sesuai apa yang kita inginkan. Itu untuk manajemen pakan, mungkin kita besok kita belajar bersama. Terus pemantauan pertumbuhan dan populasi, di sini kita belajar mungkin yang tadi yang pakan mungkin tinggal masalah yang FCR. Itu yang sangat penting dalam hal penentuan keberhasilan ikan. Nanti kita belajar apa itu FCR bareng-bareng. Jadi bagaimana kalau jenis-jenis ikan itu kita pemberian pakannya yang bagus dan berkualitas sehingga FCR-nya kita dapatkan. Terus untuk pemantauan pertumbuhan, kita belajar masalah SR, kelangsungan hidup, mortalitas. Jadi dari hasil-hasil apa yang kita dapatkan dari poin 1, persiapan wadah, pola budidaya seperti apa, benih apa yang kita dapat, terus airnya kita selama ini bagaimana dalam hal penanganan yang udah benar apa enggak. Jadi nanti dari itulah kita bisa mengetahui pertumbuhannya kita kumpulkan dari hasil pemantauan itu. Maaf sekali lagi untuk slide-nya masih bisa kebaca, rekan-rekan mahasiswa. Ini tidak jalan sudah kelihatan, mahasiswa. Tidak bergerak. Ya, Tadi masih materi, masih susunan materi. Coba dipindah, coba dipindah. Mau? Kebetulan ini saya lagi pembahasan materinya, Bu. Jadi ini bukan PowerPoint. Dari tadi susunan ini tadi ada tulisan agak banyak. Coba geser lagi. Oke, Bu. Ini tadi itu pembahasan CPM-nya. Ini CPM-nya, Bu. Jadi nanti untuk rekan mahasiswanya tadi kan ada materi kuliahnya. Jadi ini jadi nanti kita capaiannya apa yang kita dapatkan dari ini, dari capaian mata kuliah, nanti mahasiswa diharapkan mampu mempraktekkan pembahasan air tawar yang meliputi pengadaan benih, pakan obat, tenaga kerja, bahan bakar, peralatan, dan sebagainya dalam proses pada persiapan tadi yang tadi dari mata kuliah yang tadi saya sampaikan itu, diharapkan nanti mahasiswa sudah bisa mempersiapkan apa aja yang harus kita lakukan gitu. Mungkin seperti itu untuk pembelajarannya. Nah, ini tadi yang mata kuliah yang sudah mungkin disampaikan Bu Dian dan teman-teman Budian dan yang lainnya masalah materi yang di tengah semester. Ini yang pembesaran yang mata kuliah yang setelah akhir semester. Mungkin ini kita membahas 4 mata kuliah yang kita lakukan ke depan. Baik, mungkin ini kita tugas strukturnya. Jadi nanti ke depan setelah saya memberikan beberapa materi, kita akan membuat studi kasus di lapang. Mungkin Bu Dian mohon izin, mungkin kalau saya itu dalam pengajarannya mungkin kita akan lebih ke lapang, Bu. Jadi kita ke lapang, jadi kita mengumpulkan masalah, mengumpulkan data di lapang, nanti kita bikin suatu diskusi bareng untuk kita presentasikan dengan mahasiswa, Bu. Mungkin seperti itu, Bu, dari saya. Saya tanggapi, Mas Reza. Itu sangat baik, tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah ada penjadwalan karena mahasiswa saat ini kan kuliahnya luring. Nah, nanti berembuk kapan dijadwalkan, ada pembagian tugas, mereka kapan harus kemana, kemudian nanti diskusinya juga dijadwalkan, sehingga kinerja dari Mas Rozak ini nantinya bisa terhitung menjadi minimal 12 jam. Buktinya apa? Buktinya setiap saat, setiap melaksanakan tugas bisa membuat daftar hadir manual, Mas. Oh, siap, Bu. Daftar hadir manual, ada tanggal sampai jam, ada foto pas berkegiatan, jadi para mahasiswa
pada saat kunjungan ke lapangan, semuanya memotret aktivitasnya masing-masing. Nah, apabila nanti tugasnya bersifat kelompok, maka foto itu bisa digabung. Dan semua aktivitasnya juga daftar hadir dan juga foto itu diunggah di Google Classroom karena fasilitasnya ada di Google Classroom. Jadi silahkan dituliskan siapa yang mengunggah, kapan waktunya, aktivitasnya ini mendukung topik yang mana. Begitu. Jadi apabila ada diskusi, silahkan salah satu ada pembagian tugas, ada yang merekam. Merekam pada saat diskusi, kalau itu diskusinya di lapang. Tetapi kalau diskusinya di kelas, mungkin bisa pakai fasilitas yang ada di kelas. Begitu Mas Rozak. Mudah-mudahan untuk mahasiswa paham. Terima kasih. Oke. Gini Bu, saya juga masih samar-samar dalam hal pembagian dalam pembelajaran Bu. Jadi kan pembelajaran itu kita di 12 jam, tapi bisa dikatakanlah bagaimana kita memenuhi dalam 12 jam itu. Jadi tapi di Google Classroom sudah disampaikan itu ada sekitar 8 kali Zoom meeting. Apakah itu Zoom meeting yang harus dilaksanakan? Apakah karena kita yang setahu saya itu saya di sini dalam pembelajaran adalah luring, bukan daring. Nah, saya sudah mencoba membuat skema. Jadi kita materi itu kita bikin sekitar 5 jam dari 4 materi yang sudah saya sampaikan tadi itu mungkin sekitar 4 atau 5 kali pertemuan atau 5 jam. Terus sisanya itu kita di tugas struktur masalah studi lapang dan studi kasusnya itu sekitar mungkin di lapangannya kita butuh 3 jam dalam hal mencari data, mencari informasi dengan petani, mendokumentasi segala macam hal-hal yang ada di lapang. Setelah data-data itu kita dapatkan, kita presentasikan di kelas lagi semacam kayak materi, tapi kita presentasi itu di kasus apa yang setelah kita dapatkan dari lapangan itu. Jadi nanti dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kita presentasi satu, kita bahas satu, kita menganalisis lagi. Jadi kita katakanlah di kolam pembudidaya kolamnya seperti ini. Apakah sesuai dengan kaidah-kaidah dalam pembesaran ikan air tawar dari dalam hal persiapan kolamnya? Apakah dia hama penyakitnya bisa tertangani? Apakah butuh yang harus kita sampaikan ke petani dalam hal hama penyakitnya terlalu banyak ke dalam hal ini? Apakah kita butuh ini? Baru kita salah satunya kan studi kasusnya seperti itu, kita bisa sampaikan nanti ke petani, oh kita butuh ini Pak untuk menanggulangi hama penyakit yang ada di kolam Bapak. Jadi seperti itu Bu. Apakah pembelajarannya bisa seperti itu? Jadi mungkin kalau bisa mungkin saya hari ini berarti sekalian menentukan dengan rekan-rekan mahasiswa, kira-kira kita mungkin saya menjadwalkan baru besok pas kita sambil jalan kuliah pembelajaran kita langsung berjalan. Katakanlah besok tanggal 12 Mei kita studi kasus di kolam Bapak A di desa ini. Bisa apa enggak? Kalau bisa berarti kita kumpul, kita ke sana. Maaf saya potong Mas Rozak. Jadi Mhm. yang perlu Mas Rozak ketahui, dalam satu hari mahasiswa itu kuliah lebih dari satu mata kuliah. Kalau nanti tanggal 12 itu hari apa? Enggak, itu misal contoh Bu. Iya kan betul. Sehingga maksud saya kalau bisa rembukan juga dengan mahasiswa. Mereka ada waktunya kapan, nanti ke lapangannya kapan, karena mahasiswa ini setelah ini pun mereka kuliah lagi. Iya Bu, jadi gini Bu, tadi saya sampaikan. Jadi saya membuat schedule silahkan jadwal. Dibikin timeline-nya. Silakan. Jadi nanti itu sudah dibikin kan pas pembelajaran kita katakanlah mau pelaksanaan hari tanggal 12 berarti kan saya sampaikan mahasiswa.
untuk tanggal 12 bisa nggak untuk kita ke lapang? Kalau Betul, misal tidak betul, bisa berarti betul, enggak gitu, betul. Bu. Ye. Kalau Iya. masalah presentasi mereka sudah biasa yang disampaikan oleh Mas Rozak. Itu Iya. mereka sudah biasa. Itu dari semester 1 mereka sudah biasa dilatih. Itu monggo silahkan. Karena sebetulnya panjenengan yang harus memenuhi 12 pembelajaran. Di situ dituliskan 8 memang. Tetapi bisa digunakan 4 kali dengan sekali kegiatan 3 jam. Tetapi kemarin kita itu menjadwalkan 6 kali dengan sekali kegiatan 2 jam. Tuh, tapi itu tidak harga mati. Monggo, itu penjadwalan itu kan memberikan kesempatan karena terkait penggunaan link Zoom. Begitu. Monggo dilanjut. Terima kasih. Jadi Bu, oke terima kasih atas masukannya Bu. Jadi eh, untuk berikutnya masalah praktikum. Masalah praktikum mungkin dari Bu Dian kemarin sudah memberikan sedikit masukan masalah praktikum. Nanti kita di greenhouse, kita belajar bagaimana kita berbudidaya ikan di greenhouse. Jadi selama hampir 2 bulan ini, rekan-rekan mahasiswa harus bisa membuat konsep pembudidayaan ikan dari awal sampai akhir. Nanti saya pandu dari persiapan, dari pelaksanaan sampai kita selesai dan kita untuk masalah pembahasan hasil yang dari praktikum. Mungkin itu. Mungkin sekali lagi Bu Dian, masalah yang pembelajaran itu yang tadi yang dari 12 jam lagi saya masih samar-samar gitu untuk pembagiannya masalah itu kan 12 jam kalau saya tadi tak bikin katakanlah 5 kali pertemuan terus 3 jam itu untuk praktikum dan 6 jam itu terdiri dari 3 jam lapang terus 3 jam lagi pembahasan hasil lapang, Bu. Itu bagaimana, Bu? Secara teknisnya mungkin Pak Atang bisa menyampaikan, Pak Atang, apa arahan dari pusat. Halo Pak Atang, masih bergabung? Ya, Ibu, terima kasih. Oke. Kayak memang yang pelaksanaan praktisi di D3 itu memang kan dari awal kita memang sudah mencoba mencari formula yang sesuai karena ketentuannya 1 kali tatap muka itu dari praktisi kan harus menyakup 2 jam ya. 2 jam itu bukan 2 jam pelajaran, yaitu 2 jam menit ya, jadi 120 menit. Sedangkan yang dijadwalkan selama ini untuk D3 itu kan untuk perkuliahan hanya dijadwalkan 50 menit. Jadi kita masih ada sisa 70 menit untuk menggenapkan jadi 2 jam. Makanya tadi saya sampaikan bisa juga nanti untuk 70 menitnya itu nanti kita formulasikan, kita setting untuk pelaksanaan praktikum, bisa praktikum lapangan atau penugasan seperti itu. Jadi memang praktisi diwajibkan melaporkan atau dari pengampu juga melaporkan bahwa memang pelaksanaan perkuliahan praktisi ini per tatap muka itu atau 1 kali pertemuan itu harus memenuhi 2 jam 120 menit. Jadi seperti itu, makanya mungkin nanti lebih lanjut kita perlu mendiskusikan dengan mahasiswa karena terkait tadi yang disampaikan oleh Bu Dian bahwa dalam 1 hari itu kan mahasiswa tidak hanya 1 mata kuliah yang harus diikuti. Jadi nanti mungkin perlu diskusi lagi, nanti mungkin ketua kelasnya atau PJ-nya ya yang diberi wewenang untuk perwakilan dari mahasiswa itu nanti mendiskusikan ketua kelasnya kira-kira kapan waktu untuk memenuhi itu tadi. Misalnya ini karena
satu kali tatap muka itu kalau D3 dibatasi hanya 50 menit. Nanti sisa 70 menit mau dilaksanakan kapan? Misalnya tadi Pak Rojak menyampaikan itu nanti mau praktek lapangan, misalnya mau kunjungan kemana, itu dalam jangka waktu 70 menit. Itu maksimal untuk satu kali pertemuan, untuk menggenapkan itu tadi 2 jam. Jadi monggo mungkin ini perlu didiskusikan lagi kira-kira kapan. Jadi intinya perkuliahan praktisi itu tuh kan sebenarnya kan fleksibel ya, karena beberapa mata kuliah juga masih diskusi karena terkait dengan kesibukan praktisi juga. Jadi ada beberapa yang memang tidak bisa menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ada dari fakultas, akhirnya perlu diskusi lagi dengan mahasiswa kapan mulainya, kapan akan dilaksanakan. Dan seperti itu alternatif yang mungkin yang masih itu juga masih mungkin masih perlu masukan dari yang lainnya, karena itu salah satu alternatif yang bisa kita laksanakan untuk memenuhi ketentuan dari kementerian mengenai kegiatan praktisi mengajar ini. Seperti itu kemudian. Oke, baik. Jadi hari ini sih saya janjian dengan Mbak Hana, kalau bisa kita genapkan 60 menit untuk awal. Jadi nanti minta mundur-mundur, sudah janjian nih. Sehingga kita bisa screenshot di 855 Mas Atang sebagai awal. Setelah ini kan Mbak Hana pengelolaan apa-apa. Itu Ibu, cuma tadi bahanan juga diskusi dengan Bu Dini juga. Bu Dini merasa keberatan karena nanti jadwal yang diambil bahana ternyata bentrok dengan jadwal yang harusnya Bu Dini masuk, seperti itu Ibu. Oke, nggak apa-apa, berarti kita tetap di 8.50. Saya tak ngomong sama Mbak Hana, saya WA Mbak Hana. Baik, silakan dilanjutkan. Pada prinsipnya itu tadi bahwa fleksibel. Kalau setuju mahasiswa di luar jam kuliah, alhamdulillah untuk kegiatannya. Jadi jangan dibuat beban. Ini enjoy, tapi Anda semuanya mendapatkan tambahan pengetahuan dan keterampilan. Begitu ya. Ini PC-nya siapa ini? Noval apa siapa? Saya Bu, Tangkas Bu. Tangkas, oke, Mas Tangkas. Setiap ada kegiatan, karena ini beberapa kali akan ketemu dengan Pak Rozak, tolong teman-teman saling bergantian, ini para mahasiswa, tolong screenshot ya, karena kadang-kadang seperti tadi Ibu aja hilang, ini nggak bisa buka video. Jadi tolong dibantu kami semua, karena ini juga akan berpengaruh ke Anda. Terus presensi. Jangan lagi seperti kemarin, setelah selesai kuliah, Japri Budiana, Japri Budian, TPIH, belum presensi, sekarang silakan presensi. Oke, lanjutkan Mas Rosa. Oke, terima kasih Budian. Jadi tadi sudah disampaikan Budian ya, untuk kita mungkin materi ya bisa sesuai jam pelajaran, mungkin setiap hari Kamis. Enggak Mas Atang, untuk mata kuliah ini setiap hari Kamis nih Mas Atang? Jadwalnya tiap hari Kamis, tetapi diperkenankan, monggo kalau mau praktikum di luar jadwal itu asal mahasiswanya bisa, Mas Rosatnya bisa. Intinya itu. Oke. Jadi saya ke rekan-rekan mahasiswa ya, jadi sudah dijelaskan tadi, kita secara perkuliahan kita itu di hari Kamis. Jadi mungkin kita timeline-nya tetap di hari Kamis kalau keluar, karena kita keluarnya itu deket lah, nggak sampai, kita hanya butuh waktu 10 menit sampai ke itu. Tapi kalau ada pembelajaran setelah itu berarti kita mengganti jam yang lain. Jadi katakanlah hari Kamis depan, hari Kamis depan mungkin kita ke lapang, ternyata jam 8 kita rekan-rekan mahasiswa sudah punya mata kuliah yang lainnya. Jadi mungkin kita ganti hari Jumatnya, atau mungkin hari Kamis juga, mungkin setelah mata kuliah yang jam 8, mungkin dari
jam 9 sampai jam 12 kosong, mungkin kita laksanakan di jam 9 sampai jam 12. Mungkin itu, jadi nanti kita schedule saya ke depannya itu dari 12 jam itu tadi sekitar 5 kali pertemuan secara materi, terus sekitar 4 jam kita ke lapang dengan pembahasan studi kasusnya, terus mungkin sisanya buat praktikum. Jadi untuk praktikum, Mas Rozak, Ibu, non sewu, saya potong dulu. yeah. Kalau seperti ini, sepertinya Mas Rozak yang harus bikin timeline. Yang Ibu. waktunya Mas Rozak bisa itu kapan saja, nanti para mahasiswa akan memilih. Tidak bisa kalau sehari ini kuliah, ya umpamanya Kamis ini, nanti jam 12 ke lapangan, itu tidak bisa. Karena mereka ini akan kuliah 3 kali. Jadi nyun sewu panjenengan nyusun timeline kapan ada waktu bisa di dalam minggu itu, ada beberapa alternatif waktu, nanti biar mahasiswa yang menyesuaikan. Karena mereka harus kuliah dan harus praktikum, harus studi kasus juga dengan mata kuliah yang lain. Ini mahasiswanya sama. Iya Bu, jadi tadi kita, sebagai contoh gitu. Jadi tadi kita sebagai Betul, contoh. jadi mahasiswa ya, sudah tetap, paham. Nanti diatur timelinenya saja. Jadi intinya kan nanti mungkin yang minggu depan pas kita tatap muka itu, tadi intinya kita, secara schedule saya itu ada sekitar dari 12 jam itu Bu, 5 jam ke materi. Betul, Terus, sudah kami catat. 4 Tapi jam ke lapang praktek dan sisanya nantinya, praktikum. nanti praktek Tinggal, nantinya supaya selalu koordinasi dengan mahasiswa, dengan saya dan Pak Atang. Karena Pak Atang tentu Bu, jadi sebelum saya berjalan kita harus ACC dari Budian dulu, Budian ACC, nanti saya ke mahasiswanya. Jadi kalau Budian udah ACC, oke, pelaksanaan ini ke mahasiswanya, ternyata butuh revisi, saya harus balik ke Budian lagi ACC, nanti ke mahasiswa lagi. Oke, kados niku Bu. Atau kalau tidak langsung ke mahasiswa dulu saja, karena mereka yang harus berperan. Kalau kalau mahasiswanya bisa, silahkan. Oke. Gitu. Untuk karena yang bagi waktu kan mereka yang padat. Oke Bu. Baik, untuk mahasiswa mungkin ada si Tangkas dari mahasiswa ada masukan atau siapa? Si Aji? Mungkin belum bisa karena dengan praktisi, dengan praktisi mereka yang lain belum ketemu semua. Oh, siap. Jadi kalau seumpamanya ini seumpamanya Bu, semisal kita prakteknya sore itu, kita ini baru perencanaan. Kalau seumpama kita perencanaannya sore sekitar jam 2 ke sini jam 2 jam 3, kira-kira mahasiswa siap enggak? Kalian ada kuliah enggak? Kayaknya kuliah sampai sore ya. Tapi dicek dulu. Kan kalau nggak ada kuliah siap ya Bu, harus siap ya Bu. Sebagai tapi kalau nggak ada kuliah, kemungkinan ada praktikum mata kuliah lain. Tapi mainnya kalau nggak ada free dalam hari itu, ternyata free-nya siang sampai sore, berarti otomatis siap nggak siap harus siap kalau sore. Nah, nanti coba biar mahasiswa ini jadwalnya seperti apa. Nanti Tangka silahkan komunikasi dengan Pak Rozak ya. Untuk mata kuliah pembesaran ikan air. Karena mereka beberapa mata kuliah mahasiswanya sama. Siap Bu. Jadi nanti saya koordinasi sama Tangkas ya Kak. Jadi setelah minggu ini kan sudah kelihatan nih mata kuliah apa aja yang akan berjalan dan waktunya kapan saja. Mungkin kita berkomunikasi. Jadi ada beberapa mata kuliah apa aja yang mungkin praktikumnya mungkin saya minta bantuannya Tangkas. Mungkin saya minggu ini juga mau bikin timeline-nya, perencanaannya untuk segala macamnya, persiapannya segala macam.
Terus untuk praktikum Budian, mohon maaf, praktikumnya jadi yang kayak kemarin Bu atau gimana Bu? Apa ada tambahan atau pripun Bu? Monggo dari panjenengan ada praktikum seperti apa? Nggih. Silahkan nanti kalau memang ada yang belum di acara praktikum yang sudah kami targetkan kok ternyata belum tercover, nanti mungkin kita akan menambahkan praktikumnya di greenhouse atau mau langsung kolaborasi silakan. Oh, iya, Bu. Kebetulan ini dari Mas Tatanya kemarin saya belum dapat juknis praktikumnya, jadi saya belum bisa. Tapi sih saya sudah ada sedikit gambaran, tapi untuk praktikumnya. Tapi kalau hampir sama dengan yang di juknis atau mungkin ada tambahan-tambahan, mungkin saya bisa sampaikan nanti pas praktikum. Untuk target praktikum gimana Bu? Harus berapa di bulan apa? Kira-kira selesai di bulan apa Bu? Untuk target praktikum, apakah praktikum itu setelah sambil berjalan materi atau gimana Bu? Sambil berjalan saja, takutnya penilaiannya nanti sulit. Dan kita penilaian itu bulan Juni selesai. 30 Juni, ya 30 Juni itu kita harus unggah nilai. 30 kalau tidak salah 30 Juni akhir, sehingga mungkin kegiatan praktisi juga pas selesai atau bahkan ada mungkin yang belum selesai gitu. Gitu ya Mas Atang ya. Kita unggah nilai terakhir 30 Juni kan. Oke, Bu. 30 Juni nggih Bu. 30 Juni berarti paling enggak kita sudah selesai di tanggal 20 Juni untuk praktikum nggih. Ya, kalau bisa lebih awal karena mereka harus ujian akhir semester. Kan nggak mungkin UAS praktikum. Oh, ujian semesternya juga di bulan Juni. Ya, iyalah. Oh, Kalau nggak salah di bulan apa sih Mas Atang? Juni juga ya Mas? Awalnya. Ya gitu. Jadi kita benar-benar strict jadwalnya. Oh, berarti paling enggak minggu depan kita sudah perencanaan untuk Iya, praktikum. bareng saja Mas. Materi, praktikum itu kayaknya lebih ideal. Oh gitu, berarti Oke. Berarti mungkin dalam 2 bulan itu yang sudah dijadwalkan tadi, mungkin kalau mahasiswanya banyak free kuliahnya, saya juga bisa melaksanakan pendampingan mungkin 3 minggu selesai Ibu, kalau kayak gitu Ibu, dalam 12 jam itu nggih. Tapi pendampingan Boleh gitu nggak Mas Atang? Yeah. Untuk pelaksanaan sih boleh, yang penting itu tadi praktisi itu sudah memenuhi 12 jam. Seperti itu. Jadi untuk penjadwalan fleksibel, hanya nanti tetap yang perlu diperhatikan pelaporan administrasinya, baik dokumen maupun yang lainnya, yang menjelaskan atau memastikan bahwa memang praktisi sudah mengisi selama yang ditentukan, yaitu 12 jam. Seperti itu. Oh gitu. Oke, siap Mas Atang. Jadi ya tadi schedule saya berarti mungkin kalau dalam 12 jam itu selama 3 minggu atau 4 minggu selesai dari materi dan tugas struktur, berarti saya sudah terpenuhi, tinggal yang praktikumnya. Praktikumnya tinggal sampai kita mau berapa hari dalam pemeliharaan ikan dari awal sampai selesai sampai pelaporannya itu Mas Atang. Halo Mas Atang. Iya, gimana Pak Ujang? Iya, jadi berarti schedule saya bisa seperti itu. Jadi mungkin saya selama dari 3 minggu atau 4 minggu saya sudah bisa selesai dalam hal 12 jam, mungkin 5 kali pertemuan. Terus karena yang studi kasus mungkin dalam 1 minggu selesai, terus tugas selesai, tinggal yang praktikum. Nah, praktikumnya kita mau ditarget harus selesai tanggal berapa gitu nggih. Untuk pemenuhan 12 jamnya itu. Oke, yang penting memenuhi, nanti ada bukti bahwa memang sudah 12 jam total pelaksanaan perkuliahan praktisi. Oke, siap. Berarti hari ini berarti kesepakatannya untuk rekan-rekan mahasiswa, saya minggu ini bikin perencanaan kegiatannya, tanggal berapa, studi lapangannya tanggal berapa, studi kasusnya tanggal berapa, terus praktikumnya mulai kapan, pemeliharaan ikan sampai tanggal berapa. Jadi nanti kita minggu depan pas pertemuan pertama
kita bahas awal dulu masalah itu, kita butuh berapa menit selesai, sehingga kedepannya tinggal mengkondisikan apakah tanggal-tanggal tersebut dari mahasiswa siap untuk melaksanakan atau perlu digeser. Mungkin seperti itu Pak Atang dari saya untuk pertama kali dalam pertemuan teknik pembesaran ikan atau hari ini. Mungkin waktunya sudah melebihi atau gimana, kemudian monggo saya kembalikan lagi ke Pak Atang. Terima kasih. Mas Atang mohon diberi arahan itu. Ini kita masih ada 3 menit di jam saya, benar nggak sih? Ini di tempat saya 8.52, nanti kan selesai 8.55 sama 8.50 ya. 8.55 ya. 8.55 apa 8.50? 8.50 sebenarnya. Nanti tapi kan 8.55 lagi nanti mahasiswa masuk ke ini. Kelasnya 8.50 mahasiswa masuk ke mata kuliah lainnya sebenarnya. Jadi ini selesai 8.45 sepertinya biasanya. Oh gitu. Jadi itu mungkin Ibu Pak Rojan, memang ini untuk D3 kita harus didiskusikan lebih lanjut, karena ini kan tidak hanya praktik mata kuliah ini yang masih perlu penyesuaian jadwalan, karena ini setelah ini juga ada 2 mata kuliah yang memang sama permasalahannya, jadi pewaktuan. Jadi intinya mungkin nanti setelah ini tadi yang dipaparkan oleh Pak Rojak, nanti mohon ketua kelasnya untuk berdiskusi lebih lanjut kira-kira kapan waktunya yang bisa untuk menyelesaikan atau untuk melanjutkan perkuliahan ini. Jadi silakan nanti didiskusikan, kemudian setelah dosen pengampu, kemudian Pak Rojak nanti dikabari mau seperti apa. Jadi nanti mudah-mudahan waktu yang sudah nanti kita dapatkan waktu itu permanen, dalam artian nanti bisa kita laksanakan setiap minggunya seperti itu. Jadi 50 untuk tatap muka, ya nanti sisanya 70 nanti kita laksanakan di luar tatap muka itu untuk menggenapkan 2 jam pertemuan, totalnya 12 jam pertemuan. Nanti teknis untuk praktikum dan lainnya nanti Pak Rojak langsung nanti yang akan menghandle. Yang intinya kita tetap harus menyiapkan dokumentasinya, buktinya bahwa memang sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan. Itu dari saya. Mas Atang. Halo. Halo Pak, monggo. Nyun sewu, saya nimbrung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Abdul Razak dari Dinas Perikanan Peternakan ya Kabupaten Banyumas, dan para mahasiswa dan Bapak Ibu dosen di mata kuliah Teknik Pembesaran Ikan Air Tawar. Baik, tadi saya sudah menyimak ya diskusi terkait rencana ya dari Mas Rosyad ya untuk program praktisi mengajar 2. Ya, tadi sebenarnya sudah disampaikan ya bagaimana kegiatan praktisi ini, karena ini teknik pembesaran ikan air tawar hanya 1 praktisi, maka ini harus memenuhi 12 jam. Nah, untuk memenuhi 12 jam tadi ya sudah didiskusikan ya terkait dengan bagaimana caranya. Ya, tadi Pak Rosak sudah mencoba menyampaikan ya kepada kita semua ya bahwa 12 jam itu nanti bisa jadi ya itu hanya tiga minggu ya, 3 minggu. Yang penting 12 jamnya. Nah, masalahnya sekarang adalah bagaimana kita bisa mendokumentasikan sebagai bukti kegiatan. Ya, jadi misalnya ya ini dalam 1 minggu misalnya nanti misalnya yang tatap muka tadi ya, yang pakai Zoom yang sinkronus ya itu 50 menit ya. Saya kira itu 50 menit saja ya, karena tadi kita mempertimbangkan kegiatan perkuliahan mahasiswa. Ya, karena mahasiswa harus berpindah ke mata kuliah yang lain mungkin ya pada jam-jam perkuliahan itu. Nah, nanti yang tadi kegiatan-kegiatan lain itu nanti bisa juga nanti dirancang di luar jam tatap muka ya, jam tatap muka ya yang ada di flyer itu ya. Nah nanti cuma masalah ini memang benar disampaikan oleh Budian, ini harus koordinasi dengan mahasiswa nih Pak Rosak. Jadi mahasiswa juga saya mohon untuk aktif ya.
Jadi saya mohon sekali lagi kepada Marsha, ini adalah kesempatan luar biasa ya, kalian mendapat perkuliahan atau materi ya dari para praktisi ya, dan ini saya mohon dengan sangat untuk dimanfaatkan ya, dimanfaatkan sebesar-besarnya. Jadi saya mohon kalian proaktif ya, kalian menghubungi semua praktisi ya yang di program D3 ini ya, untuk segera mendapatkan jadwal ya, jadwal kegiatannya ya, sehingga tadi ya bisa jadi ya nanti Pak Rosak itu cukup mungkin nanti di Zoom-nya itu tidak harus 7 kali misalnya atau 6 kali ya, tidak harus seperti itu ya. Bisa jadi tadi saya kalau bisa presentasinya ya itu luring saja ya, bisa aja mungkin nanti kalau fasilitas ada misalnya di tempatnya Pak Rosak aja, kalau mahasiswanya waktunya ada ya. Jadi nanti sambil membahas kasus-kasus real yang ada di tempatnya Pak Rosak ya, mahasiswa bisa langsung di lapangan itu juga bisa ya. Mungkin nanti di setting ya, di setting Mas Atang kameranya ya. Dulu kayaknya bisa itu kameranya di setting ya, untuk bisa paling tidak mendokumentasikan kegiatannya. Di situ ada jamnya ya, ada jamnya, sehingga nanti itu bisa dipertanggungjawabkan ya, atau bisa digunakan untuk pelaporan praktisi ya, bahwa benar ini praktisi sudah berkegiatan selama 12 jam ya. Ini tinggal dikompilasi aja ya, semua kegiatannya, dan itu menunjukkan jam kegiatan ya. Tadi terkait dengan praktikum, praktikum ini juga termasuk jam kegiatan praktisi ya. Jadi tidak hanya tatap muka seperti ini ya, dan juga tugas struktur atau case based atau project based learning ya. Tapi praktikum itu juga bisa dimasukkan ke jam ya, jam kegiatan. Jadi monggo saja dirancang ya, dirancang kegiatannya, dan nanti ketika merancang kegiatannya juga dipikirkan bagaimana mendokumentasikannya. Ya. Jadi kalau misalnya tadi diskusi di tempatnya Pak Rosak, itu juga harus dipersiapkan ini teknisnya itu seperti apa ya, membuat buktinya ya. Jadi ini karena hal baru Mas Atang, jadi mohon ini kita juga harus kreatif ini ya, harus kreatif, harus mencoba berinovasi bagaimana nih. Nah, itu kegiatannya kan real ya, real itu menghabiskan waktu praktisi. Kan tinggal kita teknisnya bagaimana kita mendokumentasikannya, kan itu sebetulnya. Jadi kegiatan praktis itu benar-benar terpotret dengan baik ya, terpotret dengan baik dokumentasinya ya, sehingga itu benar-benar menunjukkan. Tadi misalnya cuma 3 minggu ya, memang kalau 3 minggu kan 4 jam, misalnya 4 jam tadi ini taruhlah ini 50 menit, nanti 3 jam kemudian kalau waktunya kan tidak hari Kamis juga, misalnya nanti dealnya hari Sabtu misalnya, ya Sabtu atau Jumat taruhlah, nggak apa-apa, atau mau Senin, tergantung dari dealnya. Oh Senin bisa nih mahasiswa ke tempatnya Pak Rosa, ya sudah di situ, bisa jadi di situ 3 jam ya, diskusi, kemudian kerja kelompok ya, nanti dengan penugasan dari Pak Rosak itu mahasiswa benar-benar, nanti Pak Rosak mendampingi di situ, kelihatan kegiatannya. Nah ini kan cuma masalah bagaimana mendokumentasikan kan sebetulnya. Jadi ini saya mohon juga mahasiswa juga aktif. Ini saya mohon sekali lagi ya, mahasiswa ini mohon ini dimanfaatkan sebesar-besarnya ya, kesempatan ini ya, kesempatan ini. Ini sungguh luar biasa. Pak Rosak sudah berkenan ya, bersedia untuk terlibat di dalam program praktisi mengajar 2 ini ya. Ini jadi saya mohon sekali lagi, ini adalah salah satu cara ya, bagaimana kalian yang tidak ber-MPKM, tidak keluar kampus, ini juga
meningkat kualitas pembelajarannya. Ya, jadi mahasiswa tetap di kelas, tetap di kampus, tetapi praktisinya yang hadir, ya, yang hadir di kelas, di kampus, ya, atau di nanti khusus yang D3 ini kan ada yang berkegiatan di tempat praktisinya. Ini kan sesuatu yang inovasi, ya, proses pembelajaran yang luar biasa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Pak Rosa, atas nama fakultas ini saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan Mas Rosa, ya, untuk berkolaborasi, ya, dengan program D3. Saya kira itu Mas Atang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Hendro, Pak Wadek Satu. Itu tadi, ya, jadi saya kira betul, ya, yang disampaikan oleh Pak Wadek Satu. Jadi ini mohon kerjasamanya mahasiswa untuk memaksimalkan, ya, kesempatan yang ada ini. Jadi nanti saya kira perlu ini, ya, tadi yang sampaikan juga, karena kita kalau sesuai dengan jadwal yang ada, yang sudah kita buat itu kan hanya dibatasi 50 menit gitu kan. Jadi tadi silakan nanti didiskusikan kira-kira kapan. Dan ini tidak hanya untuk mata kuliah ini, ya, karena kebetulan kan yang running di D3 itu kan ada berapa nanti. Itu semuanya nanti mohon untuk mahasiswa nanti dischedule juga, dijadwalkan juga untuk mata kuliah lainnya juga. Jadi jangan sampai nanti bentrok atau misalnya bermasalah yang lain. Jadi nanti silakan sambil disusun, ya, disusun semua untuk semua mata kuliah yang dilibatkan dalam kegiatan praktis mengajar. Oke, mungkin sementara itu dari saya. Monggo Ibu Dian, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai pengampu mata kuliah ini, monggo. Baik, terima kasih Mas Atang. Bentar. Saya biar kelihatan jamnya ini, karena saya mau screenshot, ya Pak Indro. Oke, terima kasih. Yang pertama, terima kasih Pak Indro berkenan hadir di kuliah perdana praktisi mengajar mata kuliah teknik pembesaran ikan air tawar. Kemudian Mas Abdul Rozak ini yang juga semangat sekali Pak Indro, termasuk semangat belajar bagaimana mengelola perkuliahan. Semangat sekali. Karena pengalaman pertama, ya Mas Rozak, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa bekerja sama lagi. Kemudian terima kasih Mas Atang selaku Koprodi D3 dan juga koordinator dosen, ya, yang bertugas mendampingi kami semua. Jadi sesuai pesan Pak Indro tadi, kita semuanya harus aktif. Kalian yang mendapatkan tambahan ilmu tentunya harus bergembira. Seperti tadi disampaikan Mas Rozak, Anda diminta membuat daftar kegiatan. Yang perlu diingat, Anda kuliahnya apa saja, kemudian ada waktu kapan untuk bisa ke lapangan, bisa praktikum, dan bisa berdiskusi. Total minimal 12 jam, ya Pak Indro? Diskusi apakah harus di dalam kelas? Tidak harus. Bisa di lapang, tetapi harus ada yang mau ngerekam. Gitu. Nanti saya percaya ada Damar, ada Gilang, ada Taufik, semuanya bau-membau. Ya, semuanya, dan tidak hanya di mata kuliah ini. Ada pembagian tugas, semuanya masing-masing sudah ditunjuk. Kalau lihat jumlahnya segini, mesti masing-masing menjadi PJ di mata kuliah yang berbeda. Jadi saling bau-membau, membantu, terutama kalau tidak video ya screenshot. Terima kasih, tadi ada yang sudah mengirim. Kemarin itu sebetulnya ada kuliah Pak Indro, tapi yang dengan Bu Eni Kusrini, tapi karena saya malah terpental, karena kan kita kegiatan bolak-balik terpental saya, tapi alhamdulillah terima kasih saya sudah dikirimi oleh PJ satu gambar
Kalau ada yang punya lagi, tadi Mei katanya punya, silakan dikirim ke saya. Sekali lagi terima kasih Mas Rozak, mohon maaf mungkin kita terkesan cerewet, tapi Enggak sama-sama, Bu. karena ini kita menjalankan program kementerian yang datangnya di tengah-tengah. Jadi kita teman-teman dosen juga banyak yang lari kencang ini, harus menyesuaikan. Itu dari saya, terima kasih. Saya mau screenshot dulu, silakan buka kamera. Aduh, kameranya ono sing jangking barang bilang, betulin. Ayo buka kamera semuanya. Nanti ditanya Pak Menteri loh, ditanya Mas Menteri loh. Roy, ini ada Bu Nuning. Terima kasih Bu Nuning sudah berkenan hadir. Ibu Eli mengirimkan salam, minta izin beliau sakit. Nih, capean. Ayo yang lain. Ini Fabio Unsud itu siapa? Mas Atang atau Mbak Aswi? 1, 2, 3. Rambutnya jangan akut-akutan. Asli Ibu. Oke. Sebentar. Ada di jam 9:08. Pertemuan hari ini bisa 60 menit. Itu Pak Hendro. Terima kasih. Karena Mbak Hatta geser waktu. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan Mas Atang tadi jadi hostnya atau Mas Rozak akan ada penyampaian terakhirnya, silakan. Saya tutup kamera karena laptopnya berwer nanti. Oke, terima kasih Bu Dian. Mungkin dari saya cekap semanten dulu. Mungkin kita lanjut di sesi berikutnya di mata kuliah luring. Jadi pas luring mungkin kita lebih fleksibel, lebih berkomunikatif dalam hal penentuan segala macamnya. Mungkin itu saya kembalikan ke Pak Atang. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Roja atas materinya yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita dilancarkan. Terutama memang ini yang pertama ya, makanya ini kita siapkan Zoom. Jadi Zoom kita siapkan untuk antisipasi kalau misalnya praktisi tidak bisa hadir. Makanya nanti Pak Roja sudah menyampaikan nanti untuk ke depannya setelah ini nanti bisa luring itu alhamdulillah jadi lebih maksimal seperti itu. Oke, saya kira itu yang kita bisa diskusikan. Tadi sudah paparan dari Pak Roja, kemudian tadi ada penyampaian dari Pak Hendro. Terima kasih Pak Hendro oleh satu, kemudian Bu Dian selaku pengaku mata kuliah. Sampai ketemu di minggu depan di pertemuan berikutnya yang insya Allah akan kita laksanakan secara luring. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.